Halo, selamat pagi. Halo, halo, selamat pagi. Nah nih, sudah ada Hartono. Wah, ada Kalargo. Setia banget. Hari 2, kalau narasumber kita hari 1. Kemudian, ada Nabila join lagi. Ada Mas Andi. Mas Andi yang hari ini mau presentasi ya. Kita udah ngobrol loh di grup grup chat. Ya, halo, Ben- Assalamualaikum. Bener Mas Andi ya yang mau Iya, present ya? iya, iya. Iya, Iya, oke. Nanti ya, nanti kita buka siap. nih, kita tonton, kita lihat bareng-bareng Mas Andi cerita. Kemudian ada Oki. Oki, mana suaranya Oki? Colek dulu nih. Oki Kak, tapi Z gambarnya. Ada Tiffany. Wah, dia join lagi. Oke, ada Dian Kuncoro. Dian Kuncoro. Mana suaranya dia? Atau kasih jempol, reaction. Ada Tasya. Tadi suara siapa tuh? Dian Kuncoro, Mbak Dian. Berarti Mbak ya? Oh iya, selamat bergabung Mbak Dian. Kemudian ada Jaka. Jaka, halo Jaka. Jaka Wiradinata. Kita sudah ada 15 nih yang join. Ada Elan Mas. Siapa tuh? Yang mana? Ada Tasya, suaranya mana Tasya? Halo. Halo Bu. Oke, selamat bergabung ya Tasya. Kemudian ada Amir. Colek dulu nih Amir nih. Halo, Amir. Mana ya? Mana ya Amirnya ya? Gitu, pasti nyari-nyari Amir. Oke, ini kita sambil nunggu. Kayaknya hari ini tuh yang mau present ada ada Mas Andi. Tadi saya cek di grup ya. Ada juga Mbak Niki Pertiwi. Mbak Niki udah join belum? Mbak Niki udah join kah? Belum. Belum ada yang namanya Niki di sini, berarti Mas Andi. Nah, nanti akan saya share biar gabung di grup chatnya kemana sih gitu ya. Bentar, saya udah bikinin. Bentar ya. Oke. Saya coba kasih lihat dulu nih di sini. Kalau ada yang mau join di grup. Kelihatan kan? Mungkin yang punya handphone bisa di screenshot kali ya. Udah? Di situ nanti ada bahan belajar, ada video, kemudian ada informasi terbaru terkait apapun ya, materi, ada video sesi 4 ini juga akan di-share linknya di sana dan bisa join di diskusi. Oke. Nah, sesi 4 ini ada yang sangat istimewa. Kalau Zakia ini dosen gitu ya. Yang diajarin ya isi bukunya. Mager ya baca ya. Kita nih minat bacanya memang ya masih jadi PR nih gitu. Tapi bisa bisa didiskusiin di sini. Nah, kenapa istimewa tamu kita hari ini? Karena beliau juga seorang praktisi dan ilmunya kita bisa sementara ya yang udah dipublish ada di websitenya. Coba ya, kita mau perkenalkan nih narasumber istimewa kita, praktisi di bidangnya ya, bidang marketing. Jangkau pasar susah ini. Pengalamannya udah luar biasa, nanti saya kasih lihat websitenya. Sementara kita sapa dulu nih Kak Hari. Halo Kak Hari. Kak Hari di-unmute dulu Kak. Ya, oke. Kedengaran?
Kedengaran, kedengaran. Silakan Oke. Kak Hari memperkenalkan diri dulu sama teman-teman kita nih. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Hari. Eh, Kebetulan memang saya coba sharing lah di sini ya. Walaupun meskipun bisnis kita kan ngomongin strategi dan bisnis. Satu strategi sama di bisnis. Apa yang sudah saya pernah lakukan sebagai satu sisi sebagai karyawan, satu sisi juga coba melakukan bisnis sendiri. Nah, Ada dua ya, pertama Bang kali saya ya? coba, pertama kali saya kuliah di perbankan. Memang. Tapi kuliah saya sebenarnya akunting ya, emang makanya harus perbankan, tapi saya merasa bosan, kemudian pindah ke pengambil S2 lagi di tempat ini. Terus kemudian saya masuk di Volkswagen ya, program marketing. Terus kemudian pindah lagi ke Uniqlo ya, program marketing juga ada. Sekarang coba listrik. Gitu. Singkatnya gitu. Singkatnya gitu. Uh, Selamat pagi Kak Zakia sama Kak Hari. Selamat pagi Kak Bram. Guys, Kak Bram ini adalah pendiri Prakerja ORG yang menjodohkan kita hari ini. Kalau kalian, kalau teman-teman lihat di chat tuh ada Kak Bram. Nih, tak share ya websitenya. Kalau mau tahu lebih jauh, fotonya ganteng banget guys. Marketing loh. Ini ya, bisa diakses nih informasi tentang Mas Hari lebih lanjut tuh di harinovianto.com. Oke, mau tahu pengalamannya ini ya. ya itu. Gokil kan? Ini yang dikasih tahu Mas Hari tadi nih. Uniqlo Indonesia. Wow. Saya mau belajar dong. Pas banget nih. Kemudian ada lagi kita lihat nih. Ini bisa 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 diakses guys. Langsung aja. Hard skill-nya dong. Ini orang-orang yang akhirnya bisa berkembang nih karena passionnya apa bang? Kalau boleh tahu bang? Saya seringnya marketing suka sih. Oh udah bener ini ya. Semuanya di situ. Semuanya Dan di kebetulan sini suka ya. desain juga. Desain suka, sedikit IT juga suka. Jadi ya Oh perpaduan antara itu. iya sih kelihatan bang. Pantesan kita kayak ngobrol sama orang yang ngerti radio gitu. Asik. Mik- Mikrofonnya canggih banget gitu. Uh, guys boleh dilihat nih. Kak Hari itu sudah menulis tentang masa depan bisnis nih. Masa depan marketing malah. Lebih tepatnya pasar ya. Boleh diintip nanti websitenya guys. Diinget tuh Hari Novianto, R-nya satu aja pakai Y, harinovianto.com. Nih, beliau juga udah gokil sih. Inilah praktisi kayak gini nih, ilmunya dia bagi terus. Terus ada lagi, oh PR ya, PR. PR. Ya, tapi belum banyak lah. Belum banyak, ditunggu update-nya ya bang. Tapi belum banyak dari tahun 2012. Ini kan kayak gini nih. Nih, Awalnya artikelnya. semangat kan, terusnya banyak. Makin lama makin sedikit. Belum sempat. Makin lama yang ngurusin bisnis juga sih Bang ya. Ya, Tuh, ada infografis yang diupdate sama beliau juga di website nih. Nah, beruntungnya kita, Kak Hari ada di sini. Nanti di sesi terakhir kita bisa tanya-tanya langsung, ya. Nggak pakai malu-malu. Oke. Nah, saya udah ini kita mau review dulu nih Kak Hari dari ya, ya. udah ada dua teman kita nih yang dari Mas Andi itu ikut dari awal ya Mas Andi ya? Mana sih Mas Andi? Ya, halo Mbak. Mas Andi ikut dari awal ya? Iya, dari awal. Wah, Cuman makasih yang banget ketiga ya Mas. kemarin agak telat. Yang ketiga telat ya. Mas Andi di mana posisinya? Daerah mana? Di Aceh, Mbak. Guys, tepuk tangan dong. Reaction. Eh, Keren banget. Kita punya partisipan dari Aceh dan presentasi. Tuh, Mas Andi lihat nggak? Pada tepuk tangan. Luar biasa, yes. Mas. Oke, sekarang kita ke slide-nya Mas Andi. Versi berapa ini, Mas? Versi 1. Versi 1. Oke. Coba ya, kita buka sebentar.
Ini saya share screen. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak teman-teman? Bisa di zoom sedikit. Di Zoom. Oke. Kok malah kegeser? Wait. Segini bisa Mas Andi? Ya. Bisa. Iya. Ini di screenshot sama Mas Andi. Tadinya mau pakai laptop ya Mas ya, cuman teknis ya problem. Ya, teknis. Bagian zoom di laptop nggak bisa. Boleh guys, kalau misalnya mesti begitu pun nggak apa-apa gitu. Bisa dibantu. Ya Mas, silakan. Baik, saya mulai terus Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Zakia Rahmana dan sambutan saya juga kepada Mas Hari yang sudah memfasilitasi saya pada hari ini bisa memberikan presentasi. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Adi dari Aceh. Rencana saya untuk membuat sebuah bisnis itu di bidang ilustrasi dan motion graphic. Seperti yang bisa disaksikan untuk di desainnya itu saya buat digital illustration and motion. Kemudian untuk versi 1, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya ya, seperti apa sih desain bisnisnya atau seperti apa produk yang ingin dibuat. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di televisi seperti iklan-iklan corona atau COVID-19 yang menampilkan kartu yang bergerak-gerak, seperti itu saya berencana membuat. Tapi ini segmennya lebih kepada tiga hal, yaitu di segmen akikah ya, bilang akikah, kemudian di bagian wedding sama wisuda. Jadi key partner yang ingin saya ajak kerjasama itu seperti BEM, KM, dan komunitas ataupun dosen. Kemudian yang bagian untuk wisuda menikah akikahnya juga apakah itu teman saya ajak, juga senior, junior yang berencana atau itu teman-temannya yang berencana wisuda, menikah dan berencana melakukan akikah. Kemudian saya juga mencoba kerjasama dengan pengusaha akikah yang bisa kita jual produk kita untuk bagian seperti memorisnya ataupun kenang-kenangannya seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk key activities-nya saya melakukan promo melalui Facebook dan Telegram, Facebook Family seperti Instagram, WhatsApp, Facebook. Kemudian pengerjaan proyeknya ya 3 bidang tadi ya, untuk bagian pernikahan, wisuda, dan untuk akikah. Kenapa saya mengambil 3 segmen itu? Karena untuk di daerah saya sendiri, Mas, pangsa pasar untuk 3 hal itu sering banyak permintaan, demandnya tinggi. Jadi, jadi saya lebih fokus ke situ. Pun ada kemarin saya juga diskusi dengan teman, dia juga berencana mau membuka bidang usaha di bidang akikah. Apalagi menjelang perubahan seperti ini juga sangat tinggi permintaan. Kemudian untuk key resource-nya, kebetulan saya juga memiliki laptop, kemudian memiliki Wacom Windows atau drawing tablet untuk pengerjaan ilustrasi dan desain. Kemudian untuk After Effects spesialis, saya bisa meminta teman yang lebih paham masalah aplikasi untuk membuat motion graphic. Synfig spesialis seperti After Effects, tetapi dia open source, itu saja bedanya. Dan itu berguna untuk membuat motion graphicnya. Kemudian Medibank spesialis, saya dan teman bisa mengerjakan ilustrasinya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat, misalnya undangan pernikahan yang bergerak ataupun yang sering ditampilkan di Instagram, yang sering di-share di WA, sebenarnya produknya lebih mengarah ke situ, lebih nuansanya lebih hidup. Kemudian untuk value proposition-nya, nilai apa yang bisa kita jual bagi konsumen, dan kita ingin
ada apa ya, ada charity ya. Setiap usaha kita ini ada charity-nya 2,5% keuntungan untuk duafa ataupun orang yang mengalami PHK seperti itu ya di tengah wabah corona. Kemudian pengiriman karya lebih cepat dari target ya. Misalnya si konsumen meminta pengerjaan 2 hari atau 3 hari, kita 1 hari sudah siap. Tapi kita seperti itu lebih cepat dari yang diminta. Kemudian yang kita lakukan juga limited edition, custom. Kemudian juga kita untuk penertiban administrasinya kita melakukan sistem antrian, jadi keteraturan itu tetap kita jaga untuk orderan. Dan yang ke 5 kita juga memberikan katalog ya, katalog sampel dan template apa saja yang bisa kita tawarkan kepada konsumen, template tentang akikah, nikah, dan wisuda. Kemudian harga mulai dari 30.000 dan bahkan 70.000 ini sebenarnya masih bisa direvisi mungkin dari Mas atau Mbak ya, terkait dengan harga atau teman-teman sekalian. Ini sebenarnya 30-70 untuk ilustrasi, harga mulai dari 30.000, 70.000 untuk motion graphic. Kemudian refund bila melewati deadline. Untuk customer relationship-nya ya, agar si klien tertarik itu kita berencana memberikan semacam merchandise ya, ataupun info-info terbaru, promo, affiliate marketing bagi teman-teman ataupun bagi customer yang sudah membeli kepada kita. Mereka juga menjadi marketing kita, menjadi tim marketing kita. Dia bisa mempromosikan kita ke teman-teman yang lain dan mendapatkan komisi. Kemudian juga kita juga mendekati dari segi flash email marketing, diskon, update, dan sebagainya. Untuk channelnya kita memakai YouTube ya, untuk mock-up template desainnya yang akan dipilih oleh customer sendiri seperti apa maunya. Kemudian Instagram untuk edukasi dan sebagainya, Facebook dan Gmail. Kemudian customer segmennya ya sebagaimana yang tadi saya jelaskan, segmennya adalah bidang akikah, nikah, dan wisuda. Jadi maka segmennya adalah remaja, yang kedua pasangan yang menyambut kelahiran bayinya, yang ketiga mahasiswa-mahasiswi yang akan wisuda, dan yang keempat pasangan yang ingin mengadakan pernikahan atau pernikahan pernikahan. Kemudian kas traktor ya, kas traktornya itu untuk sementara menggunakan tabungan dan crowdfunding pada teman-teman, dan yang terakhir revenue streamnya kita memakai transfer bank dan cash. Saya sebenarnya terima kasih. Revenue streamnya cash sama transfer bank ya. Transfer bank. Oh, ini cara bayarnya ya. Ya. Oke. Tepuk tangan dulu dong guys buat Mas Andi. Mas, mau kayak gimana Mas? Versi 1 itu proses belajar. Nanti kita pelan-pelan ngerti nih versi 2, versi 3. Iya. Kita kan ada praktisi nih di sini, profesional. Boleh lah. Bang Hari, dibantu lah Bang. Bagaimana tadi Bang bisa menanggapi ide bisnisnya Mas Andi nih? Atau mau di-share lagi? Atau gimana? Mau langsung aja Bang? Boleh mungkin di screen-nya mungkin Pak. Ya, share lagi ya. Nih. Besar aja. Nah, ini nih Bang. Bisa lebih besar, nggak bisa di-zoom lagi ya ini? Bisa. Bentar. Oh, udah nggak bisa. Bisanya di sini kali ya. Yang mana nih, Bang? Oh, mau lihat blog yang mana? Ini ya? Orang marketing sih. Bisa dari tengah dulu ya. Tengah. Siap. Ini, Bang. Iya, emang kalau bilang bisnis kanvas ini pertama kali ya, Bang Andi? Versi 1 memang, Bang. Tuh. Iya, ini pertama kali. Oh, oke. Untuk pertama kali udah bagus. Nah, memang sebenarnya bisnisnya menarik ya, karena kan kalau jasa itu tidak ada, boleh dibilang risikonya hanya ada di demand-nya aja, di mana ada tempat. Kalau pekerjaan kan mostly
dari beberapa yang efek sih yang saya rasa sih ini sudah bagus ini presentasi. Ke mana bang? Sini. Ya. Ini sampai ada social skill-nya juga masuk. Nah, memang nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Nanti bisa dipoles lagi dari sisi brandnya. Brandnya mau dibawa kemana? Settingnya gimana supaya stand out? Nanti bisa sih. Oh, di materi strategi ya bang ya? Nanti di materi strategi ya. Tapi secara overall udah oke gitu. Iya, terima kasih Mas. Oke untuk prototipe-nya. Kalau untuk bisnisnya tetap diuji coba dulu, Mas Andi. Ya, siap Pak. beberapa nih kudu kita validasi dulu nih. Ya. Udah bener apa belum, gitu kan? Iya, iya Mbak. Oke. Nah di sini Mbak Niki mana Mbak Niki? Oh ini udah banyak ya, udah 35 yang join. Wah Mas Andri Setio join lagi. Selamat datang Mas Andri. Ini kameranya pada dimatiin. Coba nggak kelihatan mukanya. Kalau ada fotonya malah enak ketahuan ngobrolnya sama ibu, apa sama bapak. Kadang pakai punya adiknya, ternyata kakaknya yang ini nama adiknya. Suaranya kecil. Suaranya Abe ini kebiasaan nih dari kemarin. Abe, guys, kedengeran nggak sih suara saya? Kasih jempol kalau kedengeran. Jangan-jangan Abe tuh kedengeran. Be, colokin pakai speaker, Be. Pakai speaker sound system di rumah tuh. Loh, ada pakar tuh juga kan. Di sini ada teman saya Mas Guntur pakar. Tuh. Mana Mas Guntur? Mana Mas Guntur? Wah, nanti bisa bantu jawab dong kalau ada pertanyaan ya, Bang ya. Dia pakar ekonomi dia. Ini kita mau tanya nih, Mbak Niki. Mana Mbak Niki? Coba saya cek ya dari namanya. Belum ada. Adanya Nabila. Nah, ini karena sesi terakhir, kita tuh akan mengulang beberapa materi yang kita lewatin di sesi 1 apa sih? Sesi 1 tuh adalah kanvas. Bisnis model kanvas, ya. Terus yang kedua itu kita kemarin belajar tentang pola. Yang ketiga tentang desain. Nah, nanti pola ada disinggung sedikit sama Kak Hari juga ya di slide-nya. Ya. Kalau tentang desain, nih saya coba review dari kanvas dulu deh. Kanvas itu kita mempelajari 9 blok. Boleh ya guys ditonton itu videonya ada di grup channel kita di kita bikin grup diskusi juga ada bisa di subscribe, nanti klik tombol diskusi kalau mau ngobrol, kalau mau tahu update-nya aja bisa di situ. Nah di sana itu ada materi, ada link ke videonya ya. Video ini berhubungan langsung sama bahannya, jadi kalau kita udah download materinya belum tentu paham. Coba tanya Mas Andri, bener nggak? Kalau nggak nonton videonya ngerti nggak Mas? Mana Mas tombol unmute-nya? Oh ini. Maaf. Oke, ya jadi Mas. Kemarin udah nyoba nonton video YouTube-nya. Aduh, tetap ya harus dua-duanya tuh sama PDF-nya aja tuh. Betul. Inilah istimewanya kelas live training di prakerja.org. Kenapa? Karena bisa nanya-nanya langsung, bahannya pun dikasih. Ya. Iya. Kalau nonton satu arah doang ya di YouTube aja lah. Tapi kita ada grup diskusi ya guys. Oke. Saya mau nge-review 9 blok dulu sambil menunggu Mbak Niki ya. Ini kita sampai jam 11 kita nge-review sebentar ya, boleh ya Bang Hari? Oh iya, silakan. Tapi materinya luar biasa loh. Ajak saudara-saudara biar nonton, kalau perlu nobar ya. 9 blok dalam bisnis model kanvas. Pertama itu adalah customer segment. Nih tak kasih lihat nih slide-nya. Saya boleh kasih lihat punyanya Nabila. Boleh ya Nabil? Sesi 1. Punyanya Nabil nih kemarin bagus. Berani. Yang penting berani dulu, nggak usah malu. Iya, bisa malu, berani juga. Betul. Namanya mau jadi pemimpin, masa nggak berani? Kita kudu berani dulu.
Salah biasa. Pasarnya berubah terus, ya pasti salah aja gitu kan. Nah, kalau mau lihat dari sisi satu, ini coba nih ngerjain bareng-bareng nih, ayam geprek. Kayaknya udah nggak, cuman ngisi bloknya cuman 7 guys. Blok yang ini sama yang ini nggak ada lagi yang mau ngisi. Kayaknya udah nggak ada yang mau nyari duit pakai ini. Udah banyak yang jual kali ya, jangan-jangan. Nah, ini nih Mas Hendra nih. Mas Hendra ada nggak di sini? Mas Hendra Yudia ya? Ada. Ada. Nih Mas Hendra kemarin sempat share nih ke kita nih ya. Nah, saya mau kasih lihat yang di sesi ketiga kemarin yang share ini punyanya Nabila. Nah, saya sambil jelasin 9 blok dalam bisnis model kanvas. Semoga kelihatan ya semuanya ya. Ini yang Nabila kurang itu adalah tanggalnya. Versinya versi 01. Nah, customer segment yang pertama ini bloknya yang ini ya. Ini target pasar kita. Tuh gambarnya ada orang. Ada pertanyaan nih di balik postitnya Mbak Nabila ini, nanti dijawab. Nah, Mbak Nabilanya udah coba jawab nih, Nabila udah coba jawab. Ini dia. Orang yang membutuhkan perabot, barang atau barang keramik gitu ya. Orang yang suka keramik. Tuh, dia tuh tulis apapun informasi yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan ini, coba aja kita masukin dulu. Ya. Kalau sudah, kita ke value. Ini kadonya. Saran saya ditonton deh versi 01. Tuh value proposition kadonya. Nah, kadonya ini apa sih? Manfaat yang diterima oleh si customer. Kita menyediakan manfaat apa? Dari mana kita menyediakan manfaat kita? Dari produk dan layanan kita. Ini gambarnya kado. Terus kalau sudah ini diisi gitu ya, cara mendalaminya kita bisa berinovasi itu menggunakan apa? Coba gunakan tools yang value proposition canvas. Udah di-share juga tuh slide-nya, materinya, bahkan versi cetaknya juga udah di-share karena di rumah mungkin mau kerja rame-rame gitu ya, bareng saudara. Biar ketemu keunikan kita. Ini namanya nanti bisa diganti dengan nama yang kita buat sendiri gitu ya. Kita bikin gen creators-nya. Kita riset untuk menemukan sebuah nama sebagai identitas produk atau layanan kita. Kita ke channel habis itu. Biar sampai kadonya ke target, kita fungsikan channel kita. Kalau produk kita bagus, layanan kita bagus, tapi nggak ada yang beli, mungkin fungsi channelnya nggak jalan. Nah, bagaimana cara menetapkan channel ini? Menurut kita ini ya versi 1. Perlu nggak kita tanya atau kita observasi customer kita, mereka interaksinya kayak apa sih, sehingga kita bisa taruh di sini. Biar kita ketemuan nih, berjodoh. Nih ada lagi customer relationship, rasa cinta, ya, love, gambarnya itu sengaja, itu gambarnya itu tuh sama Bang Alek yang punya buku, ya Bang Alek, ya, ini gambarnya love. Kalau kita setia balik dia sama kita, makin cinta. Wah, kalau dia customer, duitnya cuma buat kita. Ya, kayak gimana cara merawatnya? Di sini Mbak Nabil itu kontak langsung dengan owner untuk pemesanan komplain. Mbak Nabil nih ditanya mulu nih, gitu kan. Mbak, rumahnya di mana? Loh kok nanya rumah saya? Bukan nanya keramik. Ya, membership. Oh, ini bikin orang senang. Mungkin kalau dia jadi member dapat diskon gitu ya. Ini ada aktif. Terus tuh dia kasih jaminan nih, customer jadi senang. Nah ini udah 4. Udah gitu ada revenue stream, ya. Di sini duit masuk dari mana aja? Dari mana aja nih kita akan dapat penghasilan, deteksi. Kalau sudah, kita ke key resource. Key resource, key activities, key partner ini adalah kunci utama yang membuat value ini jadi, produk dan layanan kita jadi. Kita deteksi yang penting-penting dulu. Bayangkan kalau dia nggak ada, ya. Kalau dia nggak ada, berarti nggak jalan bisnis kita. Kalau kita nggak kerja sama-sama dia, nggak jalan bisnis kita. Kalau aktivitas itu kita nggak lakuin, ya juga nggak jalan bisnis kita. Ya, deteksi yang utama-utama. Kalau sudah, nih yang terakhir, cost structure, ya. Duit keluar buat apa aja sih? Coba diidentifikasi setiap blok ini. Yang mana duit keluar? Yang utama-utama ditulis di sini. Duit keluar buat apa aja? Ya. Oke. Ini untuk penjelasan 9 blok.
Mas Anto tadi jawabnya saya mau. Mas Anto mau cerita, tapi sudah dengan pola ya. Ceritain itu polanya apa. Nah, bisnis model kanvas itu memahami itu adalah sebuah selembar kertas yang kita bisa bercerita ide kita secara singkat. Oke. Nah, kedua itu kita belajar pola, teman-teman. Pola itu ibaratnya itu model baju lah gitu. Sederhananya model baju. Terus ada yang modelnya lengannya kerut, ada yang lengannya biasa, kayak lengan kemeja gitu ya, ada yang pakai manset. Itu kan polanya beda-beda. Oh, bisa nggak lengannya pakai manset tapi lehernya Shanghai? Bisa nggak lehernya Shanghai tapi sebelah nggak ada lengannya? Ya karena dia beda model, berarti beda pola. Mungkin juga dalam satu model itu diterapin berapa pola. Nah, 5 pola yang populer nanti akan dibantu jelasin tuh sama Kak Hari. Menarik, perspektifnya Kak Hari ini kita perlu banget karena beliau dengan pengalaman, guys. Oke. Kemudian sesi ketiga saya review sebentar aja karena habis ini ada Mas Anto ya. Oke. Mas Anto ini slide-nya ada di mana ya, Mas? Mas Anto telat gabung katanya tapi mau presentasi. Ya nggak apa-apa, nanti Mas habis ini ya. Nah, yang desain, yang kemarin persis, ada videonya juga, boleh ditonton. Desain itu kita kemarin memahami, itu teknik-teknik ya. Jadi kalau pola kita udah paham, ada 5 pola populer itu, ada multi-sided, pokoknya nanti dijelaskan lebih detail sama Kak Hari. Nah, si pola ini kita terapkan pada saat kita mengerjakan si kanvasnya tadi. Kenapa kelas terampil? Karena biar punya skill ini gitu loh. Jadi nggak lama lah, kalau belajar keterampilannya udah rumit, nanti mulai bisnisnya susah, guys. Jadi diulang-ulang, karena kalau dalam belajar, prinsip pengulangan itu efektif. Kita cerita ke teman kita, ke saudara kita, yang deket, yang kita memang bisa percaya dan komunikasi kita 2 arah, kita diskusi, kita ceritain, biar apa? Hafal, biar ingat kita, gitu ya. Nah, si pola tadi kita terapkan. Wah, kalau dipikir, oh ini gue berarti multi-site ya gue ya. Gue multi-sisi ya, mempertemukan orang ternyata bisnis gue gitu ya. Wah, ternyata ini nggak cuma sekedar multi-sisi gitu. Ini juga ternyata open, terbuka. Kayak prakerja.org, karena mempertemukan kita, multi-sisi ya. Terbuka, saya bisa kontribusi. Gratis lagi. Ada 3 tuh polanya. Tuh, ada multi-sisi, ada beragam ya. Nanti lebih detail sama Kak Hari. Kemudian ada ada sesi ketiga kita belajar desain. Bagaimana teknik merancang si kanvasnya ini biar kita bisa berinovasi. Ya, kemarin itu ada berdasarkan wawasan pelanggan. Kemudian ada ideation, ada juga visual thinking. Boleh diakses tuh nanti videonya sama bahan-bahannya biar dapat informasi terkait sesi 3 yang ketinggalan apa. Kemudian ada prototype, ada storytelling, sama ada skenario. Skenario itu yang sekarang nih, skenario sekarang. Bisa nggak kita bikin versi yang berapa tahun lagi? Boleh-boleh saja. Bisa aja tuh jadi goal kita nanti gitu ya. Boleh kita buat sekarang gitu. Oke, Mas Anto gimana? Udah join kah? Tapi di sini saya nggak lihat nama Mas Anto, ngechatnya lewat Telegram. Saya mau telat ya gitu. Oh iya. Kalau pas ya Mas waktunya, karena materinya Kak Hari ini padat nih. Kita perlu ilmunya. Zakia ngomong mulu dari 1 sampai 3. Gimana kalau sekarang kita serahkan sama Kak Hari? Tepuk tangan dulu dong Kak Hari. Nggak sabar loh. Boleh nggak Kak Hari? Mau langsung aja? Boleh. Saya share ininya ya, yang tadi slide-nya ya. Tapi jujur Mas, slide-nya halaman 7 dulu. Halaman 7? Mau dari awal atau gimana Mas? Langsung kita ke bisnis strategi aja, karena Mas Anto-nya belum join, Mbak Niki juga belum. Mau dari awal aja? Apa sih? Lompat-lompat aja nanti. Oh, kita ke slide 7 berarti ya?
Bentar. Oh, oke. Ini yang 7 sebentar saya pilihin dulu halaman 7. Tentang pola ya Mas ya? Ya, Oh, kita nge-review pola yang pertemuan sesi 2. Bentar saya share ya guys. Suaranya Mas Hari bergema. bergema. Sekarang masih? Oh, Oh, oke. Masih? gimana guys? Masih bergema nggak? Boleh dibantu jawab? Coba tes Mas. Tes? Cek Bisa? Kedengeran? Cek? kedengaran. Kedengeran Dekat. ya? Nah, Oke. ini ya Mas ya? Halaman Bisa yang lebih ini ya? dekat. 7 yang business environment. Business model environment. Sebelumnya. Oh, lingkungan model bisnis. Oke. Ya. Oke. Kelewat. Main-main nih. Atau yang ini dulu juga apa-apa. Nah, ini dulu. Iya. Boleh covernya juga gak Mas? Covernya Oh, ini ya guys. Tuh, seru kan? Bisnis strategi itu kayak main. Tapi jangan sendiri, nanti nggak seru mainnya. Ya. Kalau zaman dulu mungkin di perang ya. Ya saya banyak terinspirasi dari strategi perang. Pertama Sun Tzu ya. Sudah pakai Sun Tzu. Tahun 512 sebelum Masehi dia udah bikin tentang cara perang. Tapi dalam pengembangannya sekarang kadang kita juga butuh kompetitor untuk mengembangkan kategori tertentu. Misalnya ini teman-teman saya ini misalnya dia mau mengembangkan wafer kacang. Ternyata kalau dia sendirian marketnya nggak terlalu tadi itu ada dua kompetitor atau tiga kompetitor malah makin ramai itu segmennya berkembang. Nah, kita butuh kompetitor di sini. Nah kalau lihat dari slide itu yang pertama itu memang ya. Yang mana Mas? Yang ini? Ya, yang ini. Yang ini. Ini yang paling awal. Kalau sebelum kita mulai bisnis, sebelum mulai kanvas malah ini ya. Paling memang kita harus tahu siapa musuh kita dan siapa kita sendiri. Banyak juga yang terjun, nggak tahu musuhnya siapa, main terjun aja. Ya banyak, ya bisa juga berhasil tapi kadang-kadang ya kadang menang, kadang kalah. Untung-untungan ya Mas. Untung-untungan. Cus. Masuk gitu kan ternyata musuhnya ini contoh ya, ya ada beberapa lah ya masuk ke market. Kemudian Di next ya Mas. Putus-putus suaranya. Ini nggak tahu internet saya yang kurang atau gimana. Yang ini ya Mas ya? Halo Mas Hari. Nggak masuk suaranya. Guys, pada dengar nggak suaranya Kak Hari? Coba di chat saya lihat. Tidak Bu, nggak dengar Kak Hari, nggak kedengaran suaranya Kak Hari. Enggak Kak, nggak kedengaran, hilang-hilang dari awal putus-putus. Mungkin bisa digeser ke laptop kali ya Kak Hari sebentar ya. Duh, putus-putus suaranya. Ya Kak Hari ini lagi di Malang. Bisnisnya beliau tuh ada di Jakarta. Cuman karena kondisi pandemik kayak gini, beliau dari Malang. Nih lagi. Tadi pakai handphone. Sekarang udah bisa Bang. Pakai laptop bisa? Pakai laptop bisa? Pakai laptop saya coba. Putus-putus katanya dari awal nih. Oke. Mas Hengki tadi juga kurang kedengeran, Tasya bilang nggak kedengeran. Suaranya Kak Hari hilang. Waduh, jangan dong kita udah jemput jauh-jauh dari Malang, guys. Putus-putus. Putus-putus siapa yang putus? Kak Hari apa aku? Nah, ini Kak Hari nih udah join nih. Lagi connecting audio. Mungkin yang ini udah bisa clear nih nanti suaranya, Kak. Belum di-unmute. Coba di-unmute dulu. Oke, saya ganti nama ya. Iya. Oke. Yang handphone di-mute, dimatiin aja dulu, Mas.
Ya, Eh, hari 2. Enak banget ada 2 angle, guys. Suaranya yang penting satu aja, Bang, yang masuk. ya. Udah ya? Udah, Oke. udah. Wah, ini clear ya kan, guys? Gimana, guys? Lebih clear? Udah clear belum? Mana nih? Clear, Kak. Wah, clear. Kata Nabila, Oke. clear. Mantap. Oke. Oke, Bang. Lanjut. Ya. Eh, kembali lagi ya. Kita mau balik ke yang awal tadi. Apa dari sini aja, Bang? Oke, kita lanjut aja. Lanjut, boleh, boleh. Jadi, tadi kan saya cerita mengenai kompetitor, gitu kan. Jadi kita harus tahu kompetitornya baru sebelum masuk ke Business Canvas. Oke. Nah, kemudian di Business Canvas itu saya melihat memang ini versi yang paling mudah dipahami ya untuk orang-orang. Tapi sebenarnya kalau realitinya justru jauh lebih kompleks ya. Karena misalnya untuk masuk ke value proposition, orang marketing itu beberapa proses sebelum masuk ke value proposition. Tapi nggak apa, ini udah cukup untuk ini ya. Jadi kalau di bisnis model environment ini paling nggak key trend-nya ya, misal sekarang lagi wabah COVID, nah itu apa yang bisa kita manfaatkan? Peluang apa yang bisa kita manfaatkan dari sini? Kemudian market segmen ini juga perlu sebenarnya perlu ilmu khusus ya. Gimana memecah segmen, bagaimana. Nanti saya jelaskan di bawah. Kompetitor tadi udah ya. Untuk makronomi, kalau usahanya skalanya masih kecil, mudah dulu. Tapi kalau bisnisnya besar, biasanya kita analisa juga makroekonomi, kondisi ekonomi, segmen mana itu dan suara saya cukup jelas ya? Ini coba kita lihat di chat ada yang masuk. Double? Suaranya double. Sorry. Sinyalnya hilang-hilang. Abe perhatian banget dari tadi Abe. Mika bilang jelas. Ini Abe nih yang ada yang masalah nih dengan speakernya nih. Speakernya hilang-hilang. Mendingan daripada yang tadi katanya, kata Mbak Fitri nih. Oke. Sekarang? Sekarang udah oke. Kalau saya sih oke, nggak ada masalah. Oke. Kalau aku sih oke sih. Oke. Sorry tadi suaranya double tadi kayaknya. Oh iya, karena belum saya matiin handphonenya. Oh iya. Okay. Boleh. Lanjut. Saya deketin mic ya. Oke, itu kalau dari ini ya. Kalau waktu ini saya cerita pengalaman saya aja waktu saya di misal Uniqlo atau di Volkswagen, biasanya saya barengan dengan partner ya. Kalau misal di Uniqlo itu saya dengan tim dari Jepang, kita diskusi sih, kayaknya apa, dari ekonomi segala macam. Biasanya mereka di sana meeting, terus kita share antara negara ASEAN ya, kita meeting. Nah, lagi tren apa nih? Misal jeans, oh ya, oke kita push jeans di season berikutnya. Yang saya lakukan kalau di perusahaan saya. Kalau usahanya lebih kecil, yang kayak saya usaha sendiri mungkin nggak sampai itu, kita bisa berdiri sendiri, kita bisa jalan sendiri. Oh ya, kita lihat trennya seperti ini, kompetitor lakuin ini, demand customer seperti ini, oke kita jalan lebih cepat. Jadi kalau perusahaan besar mungkin memang perlu beberapa layer gitu kan, kita harus susun dengan tim. Apalagi kayak internasional, saya diskusi dengan tim dari Jepang waktu itu kan, diskusi dengan tim dari ASEAN. Jika di Volkswagen hampir sama, harus diskusi dengan tim dari Jerman gitu kan, terus kemudian tim dari regional dan lain-lain untuk seminar produk. Dan tiap industri memang beda ya. Kalau misal otomotif memang lebih lama ya, karena pengembangan produknya kan bisa tahunan. Tapi kalau kayak fashion itu lebih cepat ya. Jadi kalau model Uniqlo itu 6 bulan sebelumnya kita udah siapin semua detail dari tren apa, produk yang akan launching apa tiap minggunya gitu kan. Terus kemudian target revenue-nya berapa, sampai cost structure-nya bagaimana. Kita udah siapin semua. Nah, itu kalau dari ini ya. Nah, dari sini itu udah cukup. Mungkin ada yang kita lanjut ke yang lainnya aja ya. Ini ya Mas, mau lanjut ke sini? Kita lanjut ke
Ya ke sini, ya ini terlalu ini ya. Ini slide berapa sih? Slide, Mungkin ke ke mana? pola aja, ke ini aja, ke pola, sebelum pola. Sebelum pola, oke, sebentar saya next. Masih kayak gaya pakai buku, guys. Linknya ada kok, jadi teman-teman kalau mau kayak gini juga bisa. Aku juga mau dong, Kak, kayak gitu. Ada linknya di drive. Ya. Ini pola. Udah, sini nih, Bang. Mantap. Ini review nih. Dari versinya Kak Hari. Yuk. Oke, kalau dari versi saya, pertama, kalau dari sisi tools management yang sebelum ini ada SWOT ya. SWOT itu Ada SWOT analysis. Bentar. SWOT analysis itu sebelumnya ya. Yang ini, SWOT assessment. sebelum ini. Sebelum ini. Nah ini, oke, ini dia. Oh, salah. Sayanya telat, Mas. Maaf. Nah, ini koneksi internet ya, guys, jaringan. Ya. Ini standar sebenarnya ya. Kalau mungkin di sini baru mulai bisnis ini bisa dipakai. Dan ternyata memang link dengan bisnis canvas. Dengan bisnis canvas misalnya, saya balik sih di situ ya. Strength-nya mungkin kita bisa lihat dari source yang kita punya. Kekuatan kita di mana. Misalnya kalau kita orangnya kreatif ya, super kreatif, dan punya talent di desain baju, kita strength-nya ada di situ kan. Itu di sebelah kiri. Kita tahu aktivitasnya apa, resource yang kita punya apa, terus partner yang bisa kita ajak kerjasama siapa. Misalnya supplier dari bahan, kan? Atau kalau lebih jauh lagi kita bisa riset bahan sendiri kan, itu lebih bagus lagi. Nah ini tools ini sebenarnya simple tapi cukup efektif. Banyak yang hanya ngelihat berapa poin aja, tapi kalau bisa melihat semua. Misalnya apa, kelemahannya di mana gitu kan. Terus opportunities, sama terakhir itu threats. Nah, threats ini yang paling sulit ya, karena kita nggak tahu. Kadang-kadang ya, apa yang sudah kita rencanakan ya. Misal contoh yang sekarang ini. Tahun lalu saya sudah berencanakan pada waktu hari raya itu akan produksi sekian ribu piece, misalnya gitu. Sampai bulan Desember itu, sampai bulan Januari kita masih nggak tahu kalau ada wabah COVID gitu kan. Jadi semua udah jalan planning gitu kan. Begitu masuk Februari, wah, udah mulai dengar berita gitu di luar negeri. Plus kasus mulai masuk ke waktu di Cina ya, Februari ya. Bulan Indonesia Maret kan, wah ini udah akan bahaya. Gitu. Itu baru kita ini yang akan bisa mengancam bisnis dan Cina benar bisa mengancam bisnis banyak orang. Kalau lihat data terakhir kan, hampir semua sektor itu negatif ya, kecuali beberapa kesehatan atau teman saya di Nestle itu justru malah penjualannya naik ya, karena orang stay at home ya. Tapi ya banyak sektor lain yang terimbas seperti fashion, otomotif apalagi. Bahkan ada yang hampir jualan selama 1-2 bulan. Jadi faktor stres ini bisa, sekarang ini contoh nyata ya, bisa kita lihat bagaimana yang berbisnis atau kita bahkan yang jadi karyawan pun juga terancam ya dengan Oke, ini yang dari ini ya, dari sisi saya. Oke. Kita lanjut ke review sebentar ya, pola model bisnis. Iya, ini pola ini yang sesi kedua kita, guys. Jadi boleh ditonton versi 2. Yang sekarang Kak Hari akan membantu memperjelas di lapangan itu kayak apa Mas Hari ngalaminnya Kak Hari. Ya, silakan Kak Hari. Oke. Ini kita review singkat aja ya. Jadi kalau pola ini bisa mungkin bisa dipakai untuk beberapa industri. Misalnya unbundling misalnya contoh ya, kayak tadi contoh, misalnya bikin kerajinan gitu kan. Kerajinan ternyata kita kan pengennya emang kontrol ya dari awal supply chain, dari mulai produksi, kemudian customer management gitu kan, terus kemudian produk. Kalau bisa kan kita buat sendiri ya, karena lebih terkontrol. Tapi ada sisi lain ternyata misalnya dia ada komunitas yang dia produksinya lebih bagus gitu kan. Dan dia juga mungkin cost-nya lebih efisien. Bisa saja yang ini kita lepas produksinya, kita outsource saja. Jadi kita cukup mencari gimana cara mencari konsumen, dan kita inovasi di desainnya saja. Itu bisa, contoh yang paling sederhana. Kalau yang kompleksnya kan kayak ini telco gitu ya. Telco
dia program semua. Kalau dulu kan dia program semua, mulai dari jaringan, gitu kan, kemudian ngurusin customer, mencari customer, kemudian kontennya apa gitu kan. Dan kembangannya telco kan juga jaringannya bisa dilepas. Kayak provider kan banyak kan, kayak Ericsson atau di sini tuh Siemens atau Nokia, SNM dan lain-lain. Jadi kayak Telkomsel bisa fokus hanya bikin konten aja sama ngurusin customer ya, mencari customer, memaintain dan lain-lain. Itu contoh Mbak. Itu jadi unit-unit yang terpisah jadinya Mas ya? Nggak bisa Ya. dijalanin dalam, bareng-bareng dalam satu manajemen, tapi dalam masih satu atap, cuman manage-nya beda-beda gitu ya Mas ya? Ya. Jadi bisa juga dalam satu atap tiga-tiganya atau satunya mungkin dilepas. Jadi cuma kita ini aja. Kita Dua cuma gitu. kita pegang dua, satu kita lepas, tapi kita ada orang yang ngurusin itu. Oh, ada orang lain yang ngurusin gitu ya? Ya. Ini bisa terapin sih banyak model bisnis yang lain bisa. Kayak makanan pun juga bisa. Karena makanan kalau produksi kita nggak ini, makanan outsource saja gitu kan. Kita fokus di penjualan ininya, penjualan outletnya. Iya. Ini applicable. Terus pola yang long tail gimana itu, Kak Hari? Nah, long tail ini mungkin lebih ke e-commerce ya, kayak Marketplace, Bukalapak, atau Tokopedia ini lebih cocok ke sana sih. Saya nggak yakin kalau misal kita sendiri mungkin agak berat ya, karena kan harus, apalagi kalau usahanya masih kecil atau menengah kan, ini kan harus punya stok yang banyak untuk mencari niche market di bawahnya gitu kan. Sedangkan konsep long tail ini adalah bagaimana nggak hanya produk utama ya, 20% produk utama kan menciptakan revenue, tapi kan ada juga hal kecil lain, kayak misalnya rambut pimpinan, kayak misal baju nih, dari si baju kan misal utama kita jual dress, tapi kan ternyata dalamnya itu orang juga mencari pin gitu kan, atau aksesoris yang lain, gitu kan, sekarang kayak masker dan lain-lain. Nah itu mungkin challenge-nya untuk perusahaan yang kecil itu ada di bagaimana yang tail di bawah belakangnya itu, ekornya itu stok yang kecil manage-nya tidak mudah sebanyak itu. Spesifik ya? Ya. Targetnya. Jadi memang itu butuh ini ya. Itu perusahaan yang agak besar yang bisa makin. Oke, kita langsung ke pola berikutnya. Ini review dari Kak Hari ya guys. Kita ke pola 3 nih, Kak Hari. Multisisi. Ya, multisisi kalau perusahaan besar ya contoh Nintendo itu udah jelas ya. Jadi dia lihat PlayStation sama Xbox kan berantem tuh. Semuanya mau paling canggih, paling cepat gitu kan. Gamenya paling, grafisnya paling keren gitu kan. Tapi Nintendo mungkin sama kayak kalau di marketnya namanya brand challenger ya. Brand challenger atau branding bell gitu kan. Dia mau menantang ini kan pemain yang kuat. Tapi kalau kita bertinju, lawan Mike Tyson, kalau sama-sama pakai ini kan susah ya, kita pasti kalah. Kita harus pakai cara lain nih. Ini pakai kungfu aja gitu kan, lawan Mike Tyson gitu. Jangan pakai tinju, pakai kungfu gitu kan. Kayak nah, kita bisa menang. Nah, itu yang dilakukan kita tadi. Jadi dia nggak usah main itu, kita main yang game aja, lebih interaktif. Kayak Nintendo, kan yang kan bisa main apa itu, sensor ya. Untuk casual game. Targetnya diincar yang casual gamers, orang yang main game biasa. Terus dan ternyata kalau PlayStation atau Xbox kan dia subsidi untuk hardware-nya, untuk alatnya itu kan. Jadi supaya dia bisa dapat uang dari game developer. Iya. Dalam Wii dibalik, dia juga lebih canggih, jadi dia bisa kontrol untuk manufacturing itunya, dapat margin juga dari situ, jadi dia menang. Ya cerdik juga sih dia ini sih. Iya, value-nya kuat banget ya. Modalnya dikit gitu ya. Ya. Dan dia mendapat ini ya, pasar yang baru ya, pasar tambahan. Orang tua yang nggak biasa main game jadi main game karena apa? Jadi gerakin badan gitu loh. Iya, gerakin badan, main tenis kan dalam rumah. Ya. Prosesornya yang murah juga nggak apa-apa lah gitu ya. Kita yang penting bikin orang move gitu ya. Nah, dia di value dia kuat. Ya. Ini bisa kita terapkan juga sih kalau misalnya kita lihat emang perlu kejelian di sini untuk menyeset bisnis kanvas ini. Kita lihat kompetitor atau market itu di apa gitu. Nah, dituntut kita untuk pintar ngakalin itu.
Gimana kita bisa lawan pasar gitu kan. Nah, contoh yang salah satu yang saya anggap paling cerdik itu ya filosofi kopi lah contohnya kan. Filosofi kopi. Salah satu yang cerdik untuk yang main lokal ya. Karena dia melihat komunitas gedenya kan Starbucks kan gede. Modalnya kuat ya, kapitalnya besar. Jaringan ada di mana-mana. Kalau dia ngelawan dengan cara itu nggak akan bisa. Ada juga artisan kopi yang lain. Jadi buka ini dengan modal yang lumayan, buka kafe, minumannya enak, lokasinya bagus, itu. Tapi kalau si filosofi kopi ini cerdik ya, jadi main dari film, kemudian dikembangin, dia buka coffee shopnya, dan ternyata integrasi itu bisa punya full di market gitu. Orang tahu kopi ini, dua-dua dengan sukses. Itu contoh yang kita bisa pakai di sisi ini. Di sisi ya. Value-nya kita cari, value apa yang bisa kita ya. Iya, dia bikin platformnya, sementara game yang bikin developer, gitu ya Bang ya? Ya. Mempertemukan orang yang bikin game sama orang yang seneng main game. Ya, kira-kira. Jadi dah itu Nintendo gitu loh, guys. Multi sisi. Pola yang keempat, mantap nih, gratis. Gratis ini saya kira banyak ya. Sekarang sejak zaman internet jalan ya. Ini salah satu sebenarnya berkembang dari konsumen sih. Karena konsumen sekarang kan biasa gratis ya, biasa gratis. Semua konten ya, contoh sekarang ya, kalau misalnya kita nyari konten, hampir semua ada. Kalau kita contoh paling susah kan kayak media ya. Media yang online itu sekarang kalau misalnya disuruh bayar kan bayar nggak mau kan. Kayak sekarang bukan The Economist ya, misalnya kita mau langganan The Economist atau kita misalnya langganan koran itu harus bayar, kita sekarang nggak mau. Dari sini akhirnya berkembang premium ini. Mereka berpikir, bagaimana kita tawarkan dulu. Intinya kan kayak orang ngasih sampel gitu kan. Kasih gratis dulu, kalau mereka happy, baru kita tawarin ini, kalau mau nambah. Gitu kan. Kalau nambah bayar tapi gitu kan. Nah ini dapin juga lo Google nyata. Jadi kalau Gmail, sekarang itu kita pakai gratis. Sampai 5 GB kalau salah. Tapi kadang-kadang kan kalau yang heavy user, waduh 5 GB kurang nih. Saya ngirim data, apa itu misalnya data desain gitu kan. Satu desain bisa berapa ratus mega gitu kan. Kurang nih, wah itu terpaksa saya beli 100 giga. Ya. Nah, situ. Konsep ini ya jalan. Iya. Jadi ibaratnya dikasih anak kecil kasih permen kalau happy ya dia. Berarti bisa lanjut mau nambah. Kita lanjut. Ya. Terus berarti di sini Zoom ini juga. Di sini kita gratis ya Bang ya. Kalau mau nambah bayar kan ya? Nah, Zoom kan. Oke, kita next ya. Bait and hook. Bait and hook itu kan review sedikit ya. Ini paling gampang ya silet atau printer ya. Kalau silet kan jilat tuh kita tahu lah. Kalau lihat di Indomaret kita bisa beli satu silet, kemudian ada gagangnya kan, bisa dapat satu set. Tapi untuk berikutnya kan, ibaratnya kita merasa kayak dapat gagang gratis kan, tinggal isi ulang. Padahal kita diikat sama dia, supaya kita beli isi ulangnya dia. Gitu. Nah, marginnya itu dari situ, margin si jilat. Itu yang bersama dengan printer ya, printer dia jual printernya mesin tak gitu kan, untuk pertama kali. Tapi harga printernya itu disubsidi supaya orang mampu untuk beli banyak ke depan. Tapi kemudian kita beli tinta original itu mahal. Tinta original kan ternyata waktu isi ulang mahal kan. Nah itu yang sebenarnya margin dari perusahaan printernya ada di tintanya, bukan di hardware printernya. Nah itu pola beda. Oke, bentar ya Bang. Kepencet Bang, maaf. Kita tadi di pola bait and hook ya. Ya. Oke. Ini tuh kalau mau diperjelas dikasih gratis gitu ya Bang ya? Ya, sebentar satu set dulu awal. Tapi untuk ini hardware utamanya mungkin sekali beli. Tapi itu mungkin disubsidi juga bisa sama ini supaya dia menang di market. Kemudian baru untuk isi ulangnya ini. Ini hampir sama dengan kalau di industri telco ya, misalnya dengan dilakukan oleh Huawei waktu mengalahkan Ericsson juga gitu, jadi hampir alat-alatnya itu banyak yang dikasih gratis kan, sehingga Ericsson nggak bisa ngelawan gitu. Tapi untuk dalam maintenance yang lainnya dia baru ada charge itu.
punya sekarang punya betul-betul di apa itu, pasar jaringan telekomunikasi. Cara dia ngalahin yang pemain established kayak gitu. Kalau pengalaman di Uniqlo gimana Bang? Ada Bad and Hook nggak sempat nyoba? Kalau Uniqlo itu nggak, modelnya bukan di situ ini sih. Jadi mainnya itu lebih emang lebih apa itu kekuatan bahannya ya, karena riset sendiri. Plus cost structure-nya nggak bisa ngelawan. Oke. Jadi kalau misalnya kita nih, kayak kita pemain kecil gitu kan ya, satu bahan kan misalnya 1 meter misalnya 50.000, tapi Uniqlo bisa dapat cuma 10.000. Karena apa? Dia sekali produksi berapa juta piece gitu. Nah, kemenangannya ada di situ. Skill ekonominya lebih tinggi. Okay. Itu yang buat marginnya bagus sehingga bisa untuk pengembangan bisnis ya. Karena dia dapat skala ekonomis dari cost structure yang murah. Jadi beda polanya sama ini. Lanjut Bang, yang open Bang sekarang. Okay. Tapi abis ini Bang, abis yang open kita mau kenalan dulu sama teman-teman kita Bang. Boleh. Kayak kemarin kita mau pakai passion, ada yang 2 slide itu karena di sini banyak yang baru gabung, akhirnya join katanya gitu. Ini sambil yang baru join ya, biar gitu juga yang baru join. Yang open Bang, abis open kita kenalan abis ini. Silahkan. Nah, open ini contoh kalau di buku itu kan yang ini ya, PNG itu emang waktu itu sempat stagnan karena musuhnya lumayan kuat ya, Endeavor dan lain-lain ya. Jadi gimana caranya supaya tetap menang di market gitu kan. Akhirnya dia kepikiran kalau inovasi in-house, dia melihat si ini lagi stagnan ini. Engineer dia dan saintis dia tuh kayak stuck. Terus coba deh, dia kembali idenya, dia outsource ke ini untuk pengembangan produknya ke orang luar. Dan ternyata lebih kreatif malah daripada in-house ini kan. In-house saintisnya dia, beberapa produknya berhasil dan ternyata cukup berhasil juga di market gitu kan. Dilepas ke market juga sukses. Nah, pola yang sama itu juga dipakai oleh Apple. Apple awalnya itu semua software dibuat internal, nggak dilepas ke luar. Terus di situ mati-matian menekankan itunya. Tapi begitu internet mulai tumbuh ya di dunia, dia melihat waktu launching Apple itu banyak developer luar yang justru lebih kreatif daripada developer internal. Wah, kenapa nggak dibalik sekalian tuh kan? Akhirnya dikembangin lah market developer itu. Biar aku developer luar, dia jual, dia hanya charge sekian persen aja. Justru lebih banyak produksi untuk developernya. Nah, open business ini bisa juga dipakai di sini, di industri di Indonesia. Bisa juga diaplikasikan. Contoh itu ada teman saya bikin t-shirt. Jadi untuk desain t-shirtnya dia bukan dari desainer dia, tapi dilepas ke desainer lain lokal. Tapi mereka bisa jual di website-nya dia. Ini contoh salah satu yang open business model juga. Nah ini yang saya kira applicable ya, bisa dipakai. Iya, dari luar dibawa ke dalam gitu ya Bang ya? Iya. Melibatkan sangat bisa sekali. Bisa di outsource. Bahkan ada juga kan Bang yang customer yang ngerjain. Bisa. Itu apa? Lego kan? Lego ya. Iya. Lego customernya yang terlibat ya, ngedesain bentukannya gitu ya. Uniqlo juga selalu pakai ya. Uniqlo beberapa desain t-shirt tuh menggandeng ini dari luar. Oke. Kayak kaos itu desainernya dari luar. Terus batik juga, waktu nemuin batik itu kita Uniqlo desainer dari lokal, dari Indonesia. Jadi project Indonesia mimpin, lead, batiknya dilepas ke market seluruh dunia. Jadi waktu itu saya termasuk yang terlibat di situ, nemuin batik untuk jadi memang desainnya dari bersama dengan orang Indonesia. Oke, kita udah sampai nih yang open. Habis ini ada apa nih? Oh, ini menyinggung 55 ya. Ini Mbak Zakia bisa jelasin yang 55. Banyak soalnya. Kalau banyak mah ketemuan aja lah, ya nggak? Ketemuan online-nya berdua gitu loh. Atau beli bukunya guys. Ya,
Carilah Ya. bukunya. Nah, nih, Kak, ini udah lumayan nih yang gabung. Oke. Kita mau, ada yang baru join di sesi 4 kah? Coba dikasih jempol. Atau jangan-jangan ini udah pernah ikut semua sesi. Yang baru di sesi 4, coba kasih jempolnya, reaction. Tuh, ada Napi Mbak baru Vivi. gabung. Ada teman saya Mbak Vivi, ada Mas Ada Hengki. Mbak Vivi, ada Mas Hengki. Mas Hengki ini jago bikin kopi, saya suruh bikin kelas aja. Waduh, boleh tuh. Saya juga mau dong belajar Kak Hengki. Kalau Mbak Vivi ini ahli komunikasi. Santi baru gabung. Ini tadi Niki dia ngechat di grup, aku telat katanya. Jadi Niki udah ada belum di sini? Mas Anto juga mau present, mana Mas Antonya? Oh, ada Mika. Mika kan bukannya udah pernah ikut. Baru ikut lagi nih sesi 4. Ini biar kita bisa ngasih gambaran sampel ya, at least buat Kak Ari yang baru, Kak Hari yang baru hari ini ikutan bantuin saya gitu ya. Oh, Bambang Sulistyo baru gabung. Selamat datang Pak Bambang. Ya, jadi kita pengen kenal nih teman-teman yang ada di sini ya, biar contohnya itu lebih terarah gitu. Karena Kak Hari ini pelaku industri, beliau di dalam industri kreatif juga ya. Fashion ya Kak Ari ya? Ya. Iya, fashion. Nah, kita juga pengen tahu nih. Di sini ada dia, ada Bambang Sulistyo, ada Napi, ada Mbak Vivi, temannya Kak Hari. Tasya juga baru gabung. Ada Rara, Tiffany, Dian Kuncoro. Mbak Fitri akhirnya datang lagi. Kemarin datang nggak Mbak? Ada Mas Fajar, join lagi. AB ini mulai setia nih, tapi kelas saya ini terakhir. Cuman jangan salah, besok itu lebih seru lagi sama Mbak Nadia Tanza. Bah, itu menarik banget. Datang jam 10. Besok tuh datang Mbak Fitri kemarin ya 10.30 ya? Iya. Kalau Mbak Nadia Tanza nanti informasi lebih detailnya dilihat di bisa di Instagramnya prakerja.org atau di websitenya. Di situ ada link pendaftarannya. Join, itu seru. Mbak Nadia ngajar apa besok? Besok itu tentang ini Mas, layanan temanya tuh coba saya share ya. Ada tadi saya sempat buka. Nih, tak kasih lihat. Teman-teman biar ikutan join, seru loh. Karena produk rumahan dengan servis berbintang. Keren. Ini kalau Zakia tuh dosen. Mbak Nadia, ini professional trainer, guys. Ya. Praktisi juga. Bisa nih besok ikutan join, gabung. Tuh, link pendaftarannya jangan lupa. Kita juga lagi ini nih berusaha. Kepengen banget Kak Hari bikin kelasnya sendiri. Wow. Sekarang malah ini doang Bang, pemanasan aja, pemanasan. Ya. Nanti kalau bisa sendiri nih, tapi case-nya spesifik mungkin fashion atau apa. Tapi kita mesti kenal dulu sih teman-teman kita yang ada di sini. Dari saya nyoba pertama kuliner masih tertinggi. Kedua, yang kemarin persis nyoba itu masih kuliner. Saya pengen tahu ini Hari, nih teman-teman kita nih yang ada di sini. Ya, passionnya apa gitu ya. Ini coba saya share screen ya sekali lagi. Boleh ke browser dulu sebentar. Nih, saya kasih linknya ke everyone ya. www.menti.com. Jangan di live tapi Pak Zoom-nya, Bu. Ke browser aja sebentar, yang pakai handphone ke browser. Ketik www.menti.com. Kodenya, nah ini sambil saya share. Udah ke Menti belum? Udah. Ya, ini dia nih. Kodenya 355084. Ada 2 slide ya. Jangan keluar dulu kalau belum slide kedua. Kadang kemarin tuh kayaknya ya karena pakai handphone, kok slide-nya digeser nggak bisa gitu. Ya nggak apa-apa. Passion nomor 1 kita pengen tahu nih ruangan ini. Passionnya apa sih?
Passion apa sih Mbak nanya-nanya passion? Passion itu gairah kita. Yang kita kerjain, kita padahal capek dibuatnya, tapi kita pantang menyerah. Boleh, kalau nggak mau pakai Inggris, Indonesia boleh. Coba ditulis. Lebih dari satu boleh tulis. Passionnya apa? Yang kita kerjain kita nggak pernah lelah, kita nggak capek, dan kita kenapa di kelas terampil ini ditanya passionnya apa? Iya, memulai itu kudu passion. Jadi kita nggak akan nyerah. Oh kayak gini kita malah penasaran. Kita pengen terus, gitu kan? Coba lagi. Kayak situ cinta sama si Eno. Sama siapa tuh? Karena cinta, diajak susah mau. Belajar bisnis dia kita habis itu, ya gak? Wah ini keren nih. Teman-teman kalau nanti lihat videonya ya, ada di YouTube. Seru ngelihat kayak gini tuh, suka banget. Desain memimpin hari ini. Kemarin juga desain ya. Kemarin yang memimpin menulis. Kuliner bukan kemarin. Menulis juga ya. Menulis tertinggi kayaknya Bang kemarin. Hari ini desain kuliner, agripreneur, storytelling, teaching. Oh, menggambar, meneliti. Wah, kita butuh peneliti nih. Kalau yang aplikasi butuh developer, web developer, ya, atau yang meneliti, yang riset. Dikenal jadi orang baik. Dikenal jadi orang baik, padahal jahat gitu maksudnya. itu passionnya. Ada lagi traveling. Ayo lagi. Ya 20 lah biar kita geser slide-nya karena Kak Hari masih banyak nih ilmu yang mau di-share ke kita. Cuman kan jadi dapat kan nih Bang gambarannya ya. Desain ini kan wilayahnya Kak Hari juga nih. Punya website. Zakia nggak ada website guys. Adanya di LinkedIn. Di Instagram juga ada, di follow dong. Kalau mau di follow back, DM aja. Asik. Ikut training. Jadi passionnya ikut training ya, tapi nggak latih. Bang, masa ada Bang? Passionnya ikut training. Terus hasil trainingnya buat apa? Passionnya ikut training. Banyak yang senang ikut training banyak. Ikut training tapi dapat gak ilmunya? Nah itu mengaplikasikannya ya. Iya. Atau kalau ikut training abis itu dia bikin training gitu ya Bang ya? Bisa juga sih. Boleh. Ya. Saya geser slide-nya ya, 20 cukup lah karena kita mau lanjut ke materi dari Kak Hari. Nah ini ada 17 subsektor. Bapak Ibu jangan keluar dari browser dulu, tapi kalau keluar dari browser boleh masuk lagi tuh ke menti.com. Gunakan kode 355084. Oke. Yang lagi nonton, ini kita live streaming nih, Kak. Jadi ada juga nih penonton kita dari YouTube nih. Boleh, kalau mau ikutan join isi Menti boleh. Masuk ke menti.com, gunakan kode 355084. Masukin tuh. Kita ada live di Tribun ya. Ada 3 nih yang udah ngisi. Yang tadi keluar, coba lagi buka browsernya. Masuk ke menti.com, masukin kode 355084. Coba. Emang ya, pada doyan makan, saya nggak tahu nih, Kak Hari, ini doyan masak? Apa doyan moto masakannya atau doyan nonton video masakan. Tapi yang jelas ini ada minat bisnis ke sini. Mungkin dia bikin videonya. Mungkin juga dia bikin ilustrasinya atau desainnya ya. Desain produk naik terus. Wah, bagus tuh. Bagus. Fashion, nah ada nih dari fashion nih, ada 5%. Film animasi 5%. Wow. Film animasi dari Mbak Zakia lagi. Ini desain produk sama kuliner sama tinggi nih sekarang nih. Wah, mulai naik. Nggak mau kalah kuliner. Gitu. Kita kayak lagi mantau. Ya. Oke, sudah? Udah 17? Ya, nggak apa-apa. Mungkin tadi ada yang susah nge-next-nya, karena kalau di handphone gitu kayak udah digeser ke samping, dia nggak kegeser gitu loh.
Tapi ya nggak apa-apa. Mungkin ada juga yang udah terlanjur keluar ya. Oke, saya stop share. Ini Kak Hari, mapping kita nih, ruangan ini ada 17% yang punya minat di industri kuliner. Prakerja, ayolah, training kuliner dong. Saya juga mau kayaknya ikut. akan rame nih training kuliner. Iya, saya juga kalau ditanya suruh isi ini, saya mau isi kuliner. Saya juga ikut sih kalau ada training kuliner, saya ikut. Desain produk. Loh, ada desain produk nih sama nih. Oke. Seni pertunjukan. Iya, nggak ada ya? Nambah lagi. Nambah lagi 18%. Oke. Ya, saya stop share ya guys. Udah kelihatan? Yang tinggi tadi ada desain produk. Kemudian ada kuliner ya. Kita lanjut ke slide-nya Kak Hari, boleh? Di waktu masih cukup? Masih Kak Hari, masih. Apa kita sesi tanya jawab? Cuman strategi belum banyak Kak Hari, boleh nggak? Oke. Saya kasih sedikit marketing aja ya. Tanya jawabnya 10 menit terakhir aja. Ya. Biar dapat ilmunya nih banyak. Oke. Tadi mana ya slide-nya? Ini dia. Saya share screen. Kita naik ya. Ini ya, Kak Hari ya. Ya, betul. Untuk yang pola banyak tadi teman-teman bisa lihat di materi ya. Nanti akan di-share sama admin kita dari adminnya prakerja.org. Di situ ada materi dan link ke video yang ketinggalan kemarin apa gitu ya. Bisa dipelajari itu, sisa pola yang banyak itu. Intinya itu jalan keluar, navigator gitu ya, kayak gak akan tersesat lah kita. Ada inspirasi lah bisa kita temuin di situ. Ada review dari 55 itu. Oke, lanjut Kak Hari. Oke. Ini baik dari tadi kan saya sudah bilang bahwa kalau kita mau berbisnis atau maju peran berarti ya harus tahu diri kita kekuatan di mana, kita kelemahan di mana, dan juga tahu musuh kita kekuatan di mana, kelemahan di mana. Nah, contoh di sini tadi sempat saya mention sekilas ya, mulai dari visinya apa nih gitu kan. Misal mau menjadi perusahaan kuliner yang bisa kuliner tingkat dunia atau global gitu kan. Jadi kekuatan di mana nih? Nyata kita misal kuatnya di makanan Indonesia ya. Kita kan Indonesia. Terus yang step kedua jangan lupa bikin planning yang detail. Jadi banyak orang hanya ngawang-ngawang gitu. Misal saya mau penghasilan per bulan 100 juta gitu kan. Tapi nggak tahu dari mana 100 jutanya gitu kan. Berapa material yang dibutuhkan, berapa resource-nya apa aja gitu kan, berapa karyawan yang dibutuhkan. Kalau bisa detail sampai segitunya. Misal target segini, tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, kita targetin. Nggak apa target agak tinggi nggak apa-apa. Kalau nggak kecapekan paling nggak misal 8%-nya atau 90%-nya dibanding target rendah tapi kita tidak termotivasi untuk mencapai. Memang ini agak rumit ya, ada business plan, ada marketing strategi, taktik, dan brand. Ini kalau kita diskusi brand aja bisa mungkin 1 harian atau berapa hari ya. Ini aja ilmu yang saya dapat berapa puluh tahun, saya coba rangkum ke setiap itu. Tapi saya kira di situ perlu sedikit kejilan ya, karena kalau kita jeli, kita bisa mengambil peluang, kita bisa setiap peluang itu, kita bisa punya bisnis yang bagus. Kemudian itu adalah efisiensi dan kontrol efisiensi ya. Kita harus lebih efisien dari kompetitor gitu kan, atau dari pemain di market. Dan kemudian kontrol supply chain, kalau bisa kita kontrol semua karena kita nggak tahu ya. Bisa jadi demand kita udah launching bisnisnya, demandnya bagus, ternyata supply untuk raw materialnya nggak ada, kan? Hilang, kita kehilangan bisnis dan dibanding customer. Ya tadi kita fight, kita coba fight. Jalan dan selalu cek parameternya apa, misalnya dari kalau marketing bisa dicek dari market share, kalau susah itu market share dari revenue gitu kan, dari brandnya diterima enggak gitu kan, audiensnya tinggi enggak, itu bisa kita sederhana dari perusahaan kecil kita ukur sesuai nggak dengan target,
kalau misal bagus, lanjut fight lagi. Dan battle ini akan real di lapangan ya, akan jadi battle terus. Bahkan untuk saya, contoh ya, saya bikin di sisi itu ngambil berapa kali saya ganti konsep. Melihat kompetisi kan sudah meningkat, konsep ganti. Jadi hampir 5-6 kali dah sampai ganti konsep berdasarkan parameter yang saya lakukan. Itu sih untuk yang kompetensi sederhana lah yang bisa kita lakukan. Iya, simpelnya ya Bang ya. Simpelnya itu. Boleh dicoba sama teman-teman ya. Ya. Bahan ini kan juga udah di-share nih nanti. Yang versinya Kak Ari udah kita share. Sudah ada juga akses ke bukunya, tapi yang online punya ya. Ada yang upload gitu online. Bisa dilihat juga. Ya, nanti yang Kak Hari versi live streamingnya. Cia, asik. Nah, bisnis canvas mungkin ada di planning itulah. Ada dalam situ. Implementasi ke bawahnya itu yang juga penting. Karena kalau planning tanpa kekuatan di eksekusi juga sayang, jadi konsep aja. Iya, ya. Betul. Lanjut Bang, marketing lanjut. strategi. Nah, marketing strategi ini banyak sebenarnya, tapi saya pakai ini aja yang punya Marketplace ini, 9 core marketing ini. Ini paling mudah ya, paling mudah dipahami, paling mudah diimplementasikan, apalagi yang baru-baru mulai bisnis ini paling gampang. Jadi kita bagi 9 sebenarnya, tapi kita bagi 3 sebenarnya. 1 strategi, kedua taktik, dan terakhir value. Nah ini mungkin nggak banyak, ada yang tahu mungkin ya, tapi ada juga yang mungkin tidak tahu. Mungkin hanya fokus di, oh ya kita bikin brand dulu, bikin logo dulu misalnya gitu kan bisnis, tapi kan itu hanya satu proses, melupakan proses strateginya gitu kan. Nah sekarang mungkin karena waktu tidak memungkinkan, kita mungkin nggak bisa bahas taktik sama value sekarang ya, karena itu juga banyak ya. Proses, brand service, differentiation, marketing mix, saling itu banyak sekali topiknya. Kita fokus yang paling kiri aja tuh, segmenting, targeting, positioning. Ya, di strategi dulu, oke? Ini bisa lanjut sih, Mbak. Bisa lanjut ya. Kita lanjut. Oh iya, konsep or product. Nih, ya lanjut Bang. Produk. Nah, untuk bikin produk, kadang orang langsung terjun kan, oh saya mau bikin rawon misalnya, udah jual rawon, tapi lupa. Produk itu adanya di, kalau misal makanan ada di dapur. Tapi harusnya konsep duluan. Kenapa kita bikin ini ya? Jadi ada nama, coba lihat videonya bagus ya. Namanya Simon Sinek itu. Kata kita harus menanyakan mengapa kita melakukan ini berapa kali. Atau kalau waktu saya di dulu orang Jepang selalu bilang, why you do this? Ask this 3 times. Tanya 3 kali. Misal kenapa kita, contoh kita, di sini kan banyak kuliner. Kenapa kita berbisnis kuliner? Coba, start with why. Kenapa? Kenapa yang konsep produk yang saya bikin itu harus ada di market? Gitu kan? Dan apakah konsumen itu butuh produk kita? Gitu kan? Terus apakah mereka peduli? Dan terakhir apakah bisa memberikan solusi? Gitu kan? Sorry ya, di belakang ada yang pemandangan orang. Gak apa-apa Bang, maklum. Okay. Jadi misalnya, ini contoh ya, ini yang dilakukan oleh yang paling gampang ya, dulu Gojek. Gojek dia menanyakan kepada diri sendiri, kenapa dia perlu. Dia berangkat sini, berangkat ke kantor, susah gitu kan ya. Kendaraan sendiri susah, macet, naik mobil, dia butuh kendaraan yang bisa gampang lah diakses gitu kan. Waktu belum ada kan Gojek, baru Gojek Pangkalan. Jadi saya pikir wah ini harus ada nih moda transportasi yang mudah diakses, murah gitu kan. Apalagi buat orang-orang yang tinggal di kota besar kan, kalau gajinya juga. Jadi yang pertama udah ini, kenapa harus ada? Emang itu dia bisa menjawab, oh ya emang perlu itu orang. Atau konsumen butuh, ya emang perlu karena dia butuh transportasi gitu kan. Apa dulu mereka ya, apalagi kalau nggak saya tinggal di Jakarta ya, cuma misalnya di Bekasi, kerjanya di tengah pusat kota ya kan, dia perlu itu gitu ya. Dan konsumen peduli ya. Dan apakah memberikan solusi terakhir? Iya solusi karena ternyata orang butuh untuk itu gitu kan. Dan dia ngelihat banyak yang sudah punya motor tapi nganggur, kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, dia bikin aplikasi pemimpin itu jadi.
Nah, itu contoh konsep yang memang kita pikirkan dulu, baru kita lanjut ke produk. Iya, sama kayak kita ngerjain Basic. kanvas ini berkali-kali kita buat. Sebenarnya itu Ya. proses itu ya, Bang ya? Part dari itu ya? Ya. Jadi konservasi juga termasuk salah satu ini. Kita pikir konsepnya itu benar nggak sih yang kita konsumen butuh nggak sih, konsumen peduli nggak. Nah, kalau itu bisa menjawab, baru kita lanjut produknya apa. Yang jadi bentuknya apa, nanti kita dari situ. Bisa. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Yang tadi, sorry. Masih ada Yang sebelumnya. Masih yang tadi? Yang kanan. Nah, yang segmenting itu. Kegeser 2 kali, maaf. Saya fokus sama yang lagi bersihin kaca, Bang, di belakang. Titip salam ya. Nggak apa-apa, biarin. Kita butuh back sound, Bang. Ya, oke. Sorry. Ya, lanjut, Bang. Nah, ini yang kalau profesional biasanya ngelakuin ini. Segmenting, targeting, positioning. Tapi beda-beda caranya. Kalau saya waktu di banking beda ya. Banking kan target marketnya beda. Segmennya beda. Waktu saya di otomotif juga beda ya. Di otomotif target marketnya juga beda gitu kan. Kemudian di fashion juga sangat beda. Nah, satu hal yang pasti adalah kadang orang merasa marketing yang dilakukan oleh marketing gitu kan. Tapi nggak semuanya harus pikir marketing, pikir market kayak gimana. Ya, milik perusahaan juga harus mikirin. Sebenarnya dia juga harus melakukan marketing itu. Contoh, tadi kan kita ngomong konsep dan produk ya. Sekarang kita lihat siapa yang butuh produk ini, konsumen mana yang peduli gitu kan, konsumen mana yang peduli. Nah, cara paling ini adalah kita bagi marketing di segmen. Nah, kalau mungkin detailnya nanti bisa lihat di blog saya sudah tulis ini mengenai ini. Jadi cara bikin melihat pasar itu bagaimana. Nah, kalau marketing yang orang marketing yang jeli, dia akan bagi-bagi. Satu paling mudah adalah berdasarkan umur, demografi ya, umur. Misal ini buat siapa nih produknya, anak muda kah, orang tua, atau rumah tangga gitu kan, atau anak sekolah gitu kan. Ini basic gitu kan. Ini bisa dilakukan. Kedua adalah lokasi, misalnya kita tinggal di Jakarta ya, apa yang bisa dilakukan di situ orang Jakarta. Kalau kita tinggal di luar kota ya, apa yang dilakukan orang Jogja, Semarang, Bandung, dan lain-lain. Itu segmentasi yang paling mudah dilakukan. Nah, kalau lebih rumit lagi nanti berdasarkan ini psikografi namanya. Psikografi itu contoh gini. Ada orang yang umurnya beda tapi punya hobi yang sama. Misalnya fotografi gitu kan. Umur 18 tahun ya suka fotografi gitu kan. Umur 50 tahun juga suka akan fotografi. Jadi ternyata ada lifestyle yang sama bisa dengan umur yang berbeda. Nah, kita tumbuhlah segmentasi berdasarkan psikografi. Ini juga bisa dilakukan. Jadi kita bisa melihat market dari segmen itu. Itu contoh 2 segmen ya. Nanti yang lebih rumitnya nanti bisa lihat di besar juga. Tapi 2 itu mungkin bisa dilakukan. Ya, bisa ngunjungin website ya, Bang ya? Detail ya, ada di situ ya, ada beberapa. Bisa dibaca nanti cara membagi segmen market ya. Nah, bagi segmen market penting karena kita bisa memilah-milah. Berarti kayak semacam grup imajiner ya. Kita bayangin ada semacam grup imajiner ini. Oh, ini grupnya kayak gini, ini kayak gini. Kan? Itu akan menunjukkan step berikutnya. Siapa yang kita target, gitu kan? Oh, produk ini, oke, kita masuk ke berikutnya target, gitu kan? Nah, kita lihat produk ini, next-nya bahwa kayaknya lagi ramai ini anak milenial atau anak gen bawahnya ya, gen Z ya, anak-anak muda. Karena anak muda kan mungkin spendingnya lebih banyak, gitu kan? Oke, misalnya kita bikin ini aja warung kopi deh, gitu kan? Kita mau bikin warung kopi, ini anak muda kayaknya lebih potensi, gitu kan? Oke, targetingnya berarti kita satu umurnya sekian sampai sekian, 18 sampai 20 tahun yang punya lifestyle sama, suka nongkrong, misalnya gitu kan, atau suka bertemu dengan temannya, itu udah masuk ke target. Kemudian juga target berikutnya adalah kita lihat juga dia kemampuan ininya berapa. Kalau orang mungkin bilang share of wallet. Jadi dompetnya dia kan, misal orang punya dompet ya, contoh punya dompet itu kan dibagi. Misal dia penghasilan 1 juta, yang ini buat cicilan, itu kan ini buat makan dan lain. Nah, bagaimana cara produk kita supaya budget yang di situ dibelikan untuk produk kita. Nah, itu yang salah satu kita pikir di situ targeting. Apakah masih bingung atau ini jawab jelas?
Nanti Bang ada sesi tanya Oke. jawab. Oke ya, itu dari versi simpelnya. Simple. Nah, contoh target kan, misalnya tadi gitu kan, kita pilih segmen B nih, karena segmen B udah cocok buat produk kita gitu kan. Kalau baju misalnya contoh yang lebih modern, lebih warna-warni, itu kita pikir wah ini volumenya bagus, targetnya banyak di pasar. Atau kalau Uniqlo kan dia targetnya anak muda yang suka brand luar, gitu kan, brand negeri, terus kemudian tinggal di kota besar dan butuh baju yang kalau Uniqlo namanya livewear ya, livewear itu butuh baju yang sehari-hari tapi berkualitas tinggi. Karena kan kebanyakan serat dan bahan Uniqlo itu kan asli. Nah, kita ke sana. Nanti akan berimpact kepada ke bawahnya. Ke bawahnya itu adalah positioning. Posisi di mana gitu kan. Nah, contoh di situ ada Uniqlo. Itu bajunya nggak terlalu fashion tingkat tinggi, how to couture ya, nggak terlalu couture, tapi juga nggak terlalu basic. Dibilang terlalu basic juga nggak, walaupun ada basicnya ya. Dia ada di tengah-tengah. Secara harga, dia di set, misalnya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. 200.000, 300.000 bisa. Walaupun di market juga ada yang lebih bawah, ada juga lebih atas, tapi di posisi itu untuk posisi itu pas. Nah, ini bisa juga kita terapkan untuk produk kita. Produk kita mau taruh di mana nih? Mau fokus di baju murah, barang murah atau barang mahal, gitu kan? Terus feature-nya sedikit atau feature-nya banyak. Nah, ini yang akan menentukan posisi kita ada di market, dia ada di mana. Jadi ini penting juga. Turunan dari targeting tadi. Nah, 3 ini tuh nggak tercermin dalam bisnis canvas tadi, tapi menuju value proposition ada di sini sebetulnya. Oh, malah ini sebelumnya ya Bang? Sebelum value proposition ada di sini. Risetnya ya? Ya, risetnya di situ. Nah, kalau perusahaan besar kayak Volkswagen atau Uniqlo itu lebih rumit ya, karena kita melibatkan perusahaan riset itu detail. Jadi saya tahu sampai seberapa banyak misalnya orang Jakarta yang akan beli produk saya gitu kan. Kita namanya brand funnel ya. Brand funnel itu satu, siapa yang aware dengan produk Uniqlo misalnya gitu kan. Contoh. Biasanya jumlahnya banyak, tinggi gitu kan dari riset. Kedua adalah seberapa orang yang familiar dan ingin punya keinginan untuk beli, namanya purchase intention. Itu bisa di riset juga kalau perusahaan besar ya. Ini berapa persen. Terus yang terakhir adalah berapa yang misal dalam waktu seminggu atau beberapa hari akan beli. Nah, kalau kita melihat itu potensi ya kita akan masuk ke sana. Ini dilakukan juga untuk contoh untuk buka toko baru ya. Misalnya kita buka toko baru di kota B misalnya. Kita ukur seberapa kuat merek kita dibanding merek lain. Jadi kita tahu nanti budget yang kita spending untuk iklan atau untuk apa seberapa besar. Supaya kita paling nggak bisa menyaingi kompetitor atau paling nggak bisa menyaingi market share yang lumayan lah di kota itu. Itu bisa kita aplikasikan di sini. Untuk usaha kecil kan juga bisa, karena kita bikin riset kecil aja lewat aplikasi atau lewat tanya orang gitu kan, seberapa familiar produk yang kita punya gitu kan. Nanti untuk menentukan budget promosi atau naikin awareness produk kita, itu bisa dari situ, dari hasil yang prosesnya panjang emang, tapi kira-kira versi singkatnya yang kayak research yang saya bikin. Ya. Guys, versi singkatnya aja loading banget ya, tapi nonton berkali-kali, guys, nonton ya. Dan nanti habis ini saya mau tanya teman-teman, mau nggak Kak Hari bikin sesi sendiri ya? Ini di next ya Bang ya? Boleh nggak kita ke yang ini Bang? Ya, boleh. Yang biru-biru nih. Boleh. Cakep nih Bang. Nah, teori gunung es ini emang salah satu yang dibagian oleh perusahaan riset waktu saya di Volkswagen. Itu waktu itu meluncurkan produk baru di Indonesia gitu kan. Nah, kita mau cek seberapa kuat sih kalau kita lanjutin produk di sini gitu kan. Karena investasi kalau perusahaan besar kan nggak main-main. Bahkan mungkin ratusan miliar, mungkin triliunan gitu. Jadi emang nggak bisa main-main. Jadi kita cek dulu seberapa kuat nih gitu kan. Nah, kalau ibarat kayak misal kita ke kutub kan, pernah nonton film Titanic kan, nah kayak film Titanic kan orang ngeliat di laut kan kayak nonton es kecil, tiketnya ngantri. Nah, waktu di laut kan kayak ada es ngambang kecil lah, tabrak aja gitu kan, waktu juga kalah. Apalagi waktu itu yang pemilik Titanic kan pede banget kan, kapalnya dibuat sedemikian kuat,
besar gitu kan. AS gitu diajar habis lah. Tapi enggak, dia di bawahnya itu jauh lebih besar sih. Gunung es yang raksasanya, pas dia nabrak ya hancur yang berantakan. Nah, teori gunung es ini bisa mudah dipraktekkan kalau kita punya brand. Nah, yang paling kelihatan atas itu adalah brand presence ya. Brand presence itu apa yang kelihatan oleh customer, oleh calon pembeli produk kita lah. Contoh dari logo gitu kan, signage, atau iklan yang kita pasang di Instagram, atau iklan online ya, atau iklan di majalah dan lain-lain. Kemudian waktu kita tanya ya, misal kalau ingat kecap ingat apa misal gitu kan, ingatnya kecap bango, nah, itu berarti dia presence-nya dapat gitu kan. Jadi brand presence ada yang ada di benak orang. Itu ya. Kalau nggak fokus minumnya apa? Ya, fokus minum apa gitu kan. Kelihatan sepele tapi itu menentukan orang mau beli produk kita apa enggak. Kelihatan sepele tapi itu yang market share yang di kepala orang itu yang susah dapat itu. Kalau orang marketing bilang top of mind. Bisa top of mind 1, 2, 3 yang diingat orang. Kalau kita nomor 5, nomor 7 agak susah gitu ya. Perlu effort supaya kita naik di bintang 1, 2, 3. Teorinya begitu, teorinya. Jadi misalnya kita ingat sushi, ingatnya sushi teh, misalnya 1, 2, sushi apa? Sushi terus ada. Kalau nomor 7, nomor 6 berarti peluang untuk dibeli orang masih sedikit. Atau kita ingat kalau apa Indomie gitu kan, Indomie. 1, nomor 2 apa? Sedap mungkin ya. Jadi ini yang kadang orang marketing mati-matian ya itu supaya dia dapat posisi nomor 1 di pasar. Ya. Caranya taktiknya macam-macam. Nanti di bawah lagi ada taktik dan segala macam nanti ya. Nggak bisa sekali. Iya, emang itu Bang, emang customer tuh harus benar-benar kita riset banget. Ya. Soalnya kan yang ngeluarin duit dia. Gimana supaya berita? Supaya ada dalam kepala dia, namanya top of mind. Top of mind. Bangun tidur ingatnya kita gitu ya Bang ya. Ya. Mau kelas Bang. Kemudian di bawah yang nggak kelihatan adalah brand kredit ya. Brand kredit itu ada di bawah nggak kelihatan. Contoh kalau industri otomotif itu, ini mobil kuat nggak sih? Gitu kan? Awet nggak? Bisa pakai sampai 110 km, nggak jebol nggak? Terus kalau dijual lagi harganya tinggi nggak? Gitu kan? Nah itu yang Toyota sangat kuat di Indonesia. Jadi makanya kalau pemain baru agak susah ngelawan Toyota ya, karena dia kuat di sana, jaringannya banyak. Kayak Avanza itu dijual lagi kadang dulu pernah lebih tinggi kan daripada harga barunya. Terus kemudian servis cepat, gitu kan, harga terjangkau dan lain-lain. Jadi orang suka itu, terus confidence ya untuk beli produknya karena ya kalau rusak dia bawa kemana aja juga ada bengkelnya gitu kan. Iya, gampang. Jadi akhirnya di komit, akhirnya terakhir ya komit, ya udah saya beli deh karena saya yakin. Nah itu yang nggak kelihatan, yang jarang di. Dan itu bisa jadi kalau di success story-nya namanya kita bikin entry barrier, kayak kita bikin pagar di produk kita supaya komputer nggak bisa masuk. Satu kan dari ininya, satu dari produknya sendiri ya, kedua value, ketiga ya terakhir infrastruktur yang bikin produk kita kuat, nggak gampang dikalahkan oleh kompetitor. Nah contoh yang invest di infrastruktur kuat itu contoh ATM BCA. ATM BCA ngelihat kalau orang cuma sekedar ngambil uang pakai mesin ya banyak bisa. Gitu. Iya. Tapi BCA ngelihat kalau dia bikin investasi itu infrastruktur di mana-mana, orang mudah nggak mau ya komputer akan susah untuk ngalahin. Ternyata benar, dia berjudi di situ, invest yang banyak di infrastruktur ATM di mana-mana, akhirnya ya bank-bank lain susah ngubernya gitu kan. Itu yang brand kredit ya ada di bawah yang kelihatan. Atau contoh lain ya, contoh salah satu pemain fast food ya di Indonesia misalnya, dia investasi di distribusi, jadi distribusi sampai warung-warung di Gunung Kidul pun juga ada produk itu, misalnya kayak kapal api gitu kan ya, atau sek lain lah yang distribusi sampai di kota-kota kecil, kota-kota pedesaan. Akhirnya begitu kompetitor mau ngeluncur produk baru ya susah, gitu. Karena wah itu si misal kapal api udah di mana-mana gitu kan. Yang brand keduanya agak susah, makanya market share-nya jomblak kan antara kapal api sama nomor 2-nya bisa 80-20% gitu kan. Yeah. Karena dia nggak bisa ngalahin di distribusi itu.
Nah itu yang brand kredit kalau misal kita buat usaha baru atau ini jangan lupakan itu. Jadi kalau misal kalau di sini kan bilang usaha kuliner, jadi kalau kuliner ya satu kebersihan kan. Kalau misal janji delivery ya setelah waktu kan. Delivery kalau misal janji jam 12 siang orang makan siang ya kan bagus makan siang. Gitu. Iya, kita tuh sebenarnya sampai jam 11.30 Bang. Tapi tadi nih Oke, Kabram bilang, nggak apa-apa. Ini ceritanya lagi ngasih bonus. Kan tadi, kan gitu, teman-teman kalau dikasih bonus seneng kan? Moga-moga nggak bosan ya? Moga-moga nggak bosan bisa cerita? Enggak lah, nggak bosan. Nggak bosan. Soalnya nanti bisa, kalau sekarang masih rasanya agak loading banget gitu, tinggal ditonton lagi ke hari. Tapi ke hari ada di sini lagi sampai slide terakhir, itu belum tentu. Jadi mending kita kelarin. Oke. Walaupun di Malang udah azan, maaf ya. Azan ya? Tapi nggak kedengeran. Di sini dengar, tapi kacanya udah bersih. Oke, kita next ya. Nah, ini dia nih, lagi mau lomba lari. Kita di segmen data yang tepat ya. Jadi kalau kembali lagi teori perang ya. Kemudian saya suka film perang ya, makanya berhubungan dengan bisnis. Contoh yang paling sering saya tonton itu adalah Perang Dunia Kedua di Pasifik ya, di mana Amerika melawan Jepang. Terus kemudian yang kedua bagaimana Amerika dikejain oleh Vietnam ya di perang Vietnam. Itu contoh yang paling ini. Kalau ini kayak Napoleon itu juga bagus juga kalau mau pelajari. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita masuk ke satu market, kita harus jeli gitu loh. Kekuatan musuh itu ada di mana. Dan bagaimana cara mengalahkannya kita harus cari. Contoh kalau belajar di perang Pasifik itu bagaimana waktu itu melihat Jepang kan menyerbu Asia kan, Cina diserbu, dikuasai, kemudian masuk ke Asia Tenggara kan, Kamboja, Malaysia, Indonesia semua diserbu oleh Jepang gitu kan. Karena memang ternyata angkatan darat Jepang itu kuat. Nah, Amerika dibom kan, Pearl Harbor dibom dengan harapan bahwa Jepang bisa melindungi angkatan daratnya yang di Asia gitu kan. Jadi angkatan laut Amerika nggak bisa menjadi Jepang. Nah, ternyata saya salah prediksi. Ini buat usaha kita juga ya. Ini jangan saya kita underestimate kompetitor gitu. Ini Jepang underestimate Amerika nih. Ternyata Amerika itu industrinya luar biasa ya, kekuatan industrinya. Kapal perang dan kapal induk yang hancur itu dia dengan cepat bisa dia bangun. Karena ekonominya kuat kan. Jadi badannya Jepang ini bangunin macan tidur. Bahkan Admiral Yamamoto waktu itu udah mikir, kita bangunin macan tidur nih kan. Terus yang kita pelajari dari situ adalah Amerika dan Sekutu mikir kalau misal diserbu lewat darat, itu kan bakal habis-habisan nih lama, karena kan militan kan tentara Jepang. Akhirnya General MacArthur mikir ya kita bikin strategi namanya strategi lempar katak. Jadi mulai dari pulau-pulau kecil diserbu satu-satu, Solomon, kemudian ke Fiji gitu kan, kemudian ke atas Filipina, Okinawa, sampai akhirnya Jepang terpojok gitu kan. Terakhir ya dihabisin dengan bom atom. Nah ini hubungannya dengan ini yang balik lagi ke sini. Blue Ocean itu adalah konsep seperti itu. Jadi bagaimana market yang kuat, kita jangan bunuh diri dari situ. Kita cari cara menghindarinya bagaimana gitu kan. Nah, kalau Blue Ocean kan lebih ke main di value ya, cost dan value. Yeah. Contoh paling gampang adalah low cost carrier ya. Low cost carrier seperti kalau Indonesia itu Citylink dan Garuda. Gitu kan. Nah, Garuda waktu awal kan dia nyaman ya di pasar medium dan lux ini untuk penerbangan kan. Namanya full service ya, full service. Dia nyaman di situ, market share-nya kuat. Tapi keluar nih Lion Air. Harga lebih murah dan lain gitu. Nah, si Garuda mikir kalau misal dia turunin Garuda jadi ke bawah ya nggak menarik nih gitu kan. Dia mau tetap pertahanin margin yang besar itu. Nah dia dikeluarin Citylink gitu. Nah Citylink termasuk yang untuk ini masuk ke Blue Ocean itu pada Citylink. Begitu juga di Eropa ya, di Eropa sama Ryanair, EasyJet ya kalau misalnya kita ini bisa sekolah di sana. EasyJet dan Ryanair juga sama. Jadi British Airways kuat, kalau ngelawan itu kalah ya EasyJet keluarin lah itu. Cost-nya dimurahin, bahkan saya makanan kan nggak bisa beli gitu kan.
makanan harus beli, nggak disediain. Terbangnya mendaratnya di bandara-bandara kecil gitu kan supaya handling cost-nya murah gitu kan. Sekarang bahkan bisa check-in lewat internet atau lewat auto check-in dan lain sebenarnya ada upaya mengurangi cost dari konsep blue ocean yang paling gampang dilihat ya. Iya. Itu juga kan kenapa tiket pesawat murah kan karena itu Bang. Karena Ya. kalau dulu dibikin terus pesawatnya, siapa yang mau beli pesawat dulu gitu kan. Tapi akhirnya pesawatnya disewain. Ya. Udah nggak perlu produksi juga terus-terusan ya kan, tapi duit masuk terus. Ya. Kan ini masalah value sama cost, ha? Ya. Jadi di situ kita bisa main gitu kan. Tapi blue ocean itu menurut saya nggak cukup ya. Kalau lihat slide berikutnya, kita bisa cara yang lain juga. Di slide berikutnya. Bisa diklik slide berikutnya. Bentar. Tadi pas azan minta di stop dulu. Oh, udah azan belum guys? Kalau udah azan stop dulu. Iya. Tadi Kak Abram bilang gini, bisa aja Kak Abram nih. Dan kalau dirimu dan Om Hari masih banyak materinya, kita bikin sesi minggu depan lagi. Oke. Bisa aja Kak Abram. Kayaknya sih ini banyak seru banget. Ya kita ngomong strategi, mau berperang ya. Ya udah tak stop dulu sampai sini ya. Oke. Guys. Tapi bolehlah kita buka 3 penanya dulu Kak, boleh ya? Nah ini udah ada yang nanya nih Kak Hari, bisa lihat nggak di chatnya? Oh bentar. Setuju sambung minggu depan Mas Hendra. Nih, ada Mbak Vivi nih nanya, temennya Mas Hari tuh. Mbak Vivi mau bikin bisnis Mbak Vivi. Oh, mungkin kepengen lebih paham. Silakan Bang. Setuju minggu depan Mbak Vivi. Saya. Oh. Nih, dijawab dulu deh pertanyaan ada di sini biar kita insya Allah ya Bang ya, minggu depan ya. Kita diskusi jamnya dulu kali ya. Minggu depan di hari yang sama, jam yang sama. Atau gimana? Nembak langsung. Nanti aja kita diskusiin. Kita jawab pertanyaan Mbak Vivi dulu deh kalau gitu. Yang mana sih ini sebentar? Ini brand presence sama positioning produk itu bedanya apa? Oke. Beda. Kalau positioning kita ngeset. Jadi misalnya kan tadi segmen yang kita tuju udah tahu kan. Misalnya segmen anak muda, gitu kan, kota besar. Asalnya emang suka belanja dan lain, itu segmen yang kita mau masukin, gitu kan. Kemudian targetnya itu ya kita targetin segmen ini, karena kita lihat bahwa peluangnya bagus dan kita bisa survive di situ, gitu kan. Nah, akhirnya kan jalan di tangan customer. Nah, brand presence itu yang ditangkap oleh customer. Jadi dibalik dari sisi customer-nya. Kalau yang tadi positioning dari kita, kalau brand presence dari customer yang banyak kan. Misalnya dia ngelihat brand kita seperti apa. Oh iya, misalnya kita bikin rawon genderuwo misalnya, atau apalah gitu ya, pecel dahsyat ya, misalnya gitu. Dari kita kan mau nargetin anak muda, ternyata kemasannya mungkin bukan anak muda dan lain-lain. Bisa jadi brand presence-nya nggak nyambung. Orang lihatnya kok kumuh gini ya, warungnya jelek, kotor, misalnya gitu kan. WD-nya bukan anak muda, gitu kan. Jadi bisa juga positioning sama presence itu beda. Apa yang ditangkap di image customer itu beda. Jadi bedanya di situ. Jadi antara yang kita mau mirip dengan kulahnya Mbak Zaki itu, Mbak, komunikasi ya. Misal kita maunya komunikasikan nasi goreng, yang ditangkap misalnya nasi campur, nah kayak gitu. Jadi yang ditangkap konsumen itu kadang-kadang nggak sama dengan apa yang kita. Ada noise di market, ada noise namanya. Itu Kak Ari, bisa lihat nggak pertanyaan itu Kak Ari? Oke. Nih, kemudian ada Hendra. Ya. Iya. Oh, Hendra nggak nanya ini Mas. Oh, nggak nanya? Oh, oke. Setuju sambung minggu depan. Ada yang nanya data acuan tuh? Bukan ya, data acuan. Oh, data acuan berarti di atas ya yang awal-awal tuh. Jam berapa tuh tadi Mas Hendra nanyanya tuh? 10.55. Iya. Oke. Ini kayaknya sebentar lagi bakalan azan nih. Pertanyaannya kita mau sambung di minggu depan ya Kak Hari ya. Pertanyaannya nanti kita simpan. Kita simpan, teman-teman, tenang. Abe kenapa, Be?
Iya, siap, Be. Minggu depan, Be. Minggu depan antara Rabu dan Kamis ya, Kak Hari ya. Kemungkinan Ya, ya nanti kita diskusiin. Follow Instagramnya prakerja.org. Kita juga boleh di-follow kok ya, Kak Hari. ya boleh, boleh. Kalau bisnis kanvasnya lagi didiskusiin di rumah, jangan lupa di story mention dong Zakia Ramala. Zakia Ramala tuh kayak gini nih. Kak Hari boleh lah di chat di sini Boleh. Instagramnya. Nah itu tuh Zakia Ramala itu. Atau di follow. Pakai Q ya. Kalau dicari Zakia pakai Q, gampang. Zakia Ramala cuma satu, asik. Promosi gitu ya. Ya kalau saya mengapresiasi ya sebelum kita tutup sebentar lagi akan kedengaran suara azan. Sebelum saya tutup saya mau bilang makasih. Ini direncanakan cuma sampai sesi 4, tetapi karena ada permintaan dari teman-teman, bolehlah kita bagi-bagi pengalamannya Kak Hari. Ya pengalaman Kak Hari minggu depan ya. Makasih buat teman-teman yang udah berhasil praktekin dan tunjukin di sini. Saya juga yakin di rumah lagi pada nyoba ya Kak Hari ya. Ya, bisa dicoba. Ya, oke. Kita ketemu lagi minggu depan. Tunggu update terkininya di website prakerja.org atau di Instagramnya. Boleh di situ usulkan juga materi apa lagi selanjutnya yang teman-teman mau belajar. Terutama kuliner, memang saya juga request. Passion saya salah satunya kuliner, guys. Terima kasih Pak Yuwono. Thank you, mohon maaf ya. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Iya, inilah kalau praktisi ini kan ceritanya pengalaman, Bang. Benar, udah betul itu. Jadi, kita ketemu lagi minggu depan. Tunggu update-nya. Oke? Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita dapat sertifikat, Bang. Makasih Thank you. Prakerja. Terima kasih Guys, Mas Argo, Mas kasih Andri. tepuk tangan dong. Prakerja.org. Mantap betul. Semoga bermanfaat buat semuanya. Iya, kita jumpa lagi ya next. Ya, thank you. Saya live meeting ya guys. Dah, sampai jumpa. Bye. Maaf ya kalau ada salah. I love you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.